kelas 10 IPA 6 SMA Negeri 2 Sampit. Interaksi dalam ekosistem. Sebelum belajar lebih dalam, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan interaksi dalam ekosistem. Pengertian interaksi dalam ekosistem. Interaksi dalam ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan komponen abiotik dalam suatu ekosistem. Nah, setelah kita paham mengenai pengertian interaksi dalam ekosistem, selanjutnya kita belajar apa saja jenis interaksi dalam ekosistem. Interaksi yang ada bisa berupa saling menguntungkan, merugikan, atau tidak berpengaruh terhadap satu dengan yang lainnya. Jenis-jenis interaksi tersebut antara lain A. Simbiosis. Jenis interaksi dalam ekosistem yang pertama adalah simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan yang terjadi antara dua organisme. Simbiosis itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Simbiosis mutualisme, 2. Simbiosis komensalisme, dan 3. Simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan yang saling menguntungkan antara individu yang terlibat. Contohnya antara lebah dan bunga, ikan badut dan anemon laut. Ini merupakan gambar lebah dan bunga, ini ikan badut dan anemon laut. Bunga dan lebah mirip dengan simbiosis kupu-kupu dan bunga. Hubungan antara bunga dan lebah juga memberikan keuntungan serupa. Ketika lebah mengisap madu dan nektar dan kelopak bunga, maka otomatis tumbuhan akan terbantu proses penyerbukannya. Ikan badut dan anemon laut. Ikan badut akan mengusir para predator anemon seperti ikan kupu-kupu ketika hendak memangsa anemon, selain juga membersihkan sisa makanan dan parasit dari anemon dengan memakannya. Demikian juga sebaliknya, anemon adalah rumah yang sangat aman bagi ikan badut karena sengatan tentakelnya. Simbiosis komensalisme. Berbeda dengan simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme merupakan hubungan yang terjadi ketika satu individu yang diuntungkan, tetapi individu yang lain tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Contohnya antara ikan remora dan ikan hiu, tanaman sirih yang menempel pada inangnya. Ikan remora dan ikan hiu, di mana di dalam laut yang luas, ikan remora yang umumnya hidup berkelompok akan tetap ada di dekat ikan hiu. Tujuan menempelnya ikan remora pada ikan hiu adalah agar tidak dimangsa oleh ikan yang lebih besar darinya. Jadi, ikan hiu sebagai pelindung. Dalam keadaan ini, ikan hiu tidak mendapatkan keuntungan ataupun merasa terganggu dengan kehadiran ikan remora. Tanaman sirih yang menempel pada inangnya adalah contoh simbiosis komensalisme. Tanaman sirih hidup menempel dan melilit mengikuti tanaman inangnya untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan tanaman inang tempat hidupnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini adalah salah satu interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme dan sebaliknya organisme lainnya itu dirugikan. Makhluk hidup yang diuntungkan ini merupakan parasit, serta makhluk hidup yang dirugikan ini adalah inang. Contohnya antara manusia dan nyamuk malaria, manusia dan cacing pita. Manusia dan nyamuk malaria. Nyamuk malaria atau dikenal juga dengan parasit Plasmodium adalah parasit yang akan merugikan manusia yang merupakan inangnya dengan cara menghisap darah. Selain itu, kemudian meninggalkan parasit tersebut di darah manusia sehingga kemudian menyebabkan penyakit malaria dengan gejala yakni seperti pusing, demam, koma, bahkan sampai pada kematian. Manusia dan cacing pita.
Cacing pita ini terdapat pada sistem pencernaan manusia, serta juga merugikan manusia, disebabkan karena mengambil sari makanan yang penting bagi manusia untuk kemudian menjadi energi. Kompetisi. Jenis interaksi selanjutnya adalah kompetisi. Di dalam sebuah ekosistem juga terdapat kompetisi. Kompetisi atau persaingan merupakan hubungan antara dua individu atau bahkan lebih untuk memperebutkan suatu sumber daya sehingga akan menyebabkan hubungan antar individu tersebut akan bersifat merugikan bagi individu yang lain. Kompetisi dapat terjadi di antara individu dari spesies yang sama yang disebut kompetisi atau persaingan intraspesies, dan juga dapat terjadi di antara spesies yang berbeda dan disebut juga kompetisi atau persaingan interspesies. Untuk memudahkan kita memahaminya, ingat saja intra yang artinya dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti bentuk terikat di dalam, bagian dalam. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa intraspesies adalah kompetisi di antara individu atau spesies yang sama karena adanya bentuk terikat di dalam. Di sini saya hanya membahas rantai makanan secara garis besar. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dari produsen hingga ke konsumen puncak yang membentuk rantai lurus. Pada rantai makanan terjadi aliran energi yang membentuk tiap tingkat trofik. Tingkat trofik pertama adalah kelompok organisme bagian autotrof. Organisme autotrof adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari, yaitu tumbuhan dan fitoplankton. Inilah contoh gambar rantai makanan